Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 kelas M akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2 bab 21 part 1 yang berjudul Accounting for Leasing atau akuntansi untuk sewa bagi penyewa. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Anggraini, NPM 269. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Alia dengan nomor NPM 240130100129. Baik, perkenalkan saya Nindi Salsabila Firdaus dengan NPM akhir 132. Perkenalkan, nama saya Novita Safitri Anggraini dengan NPM akhir 151. Baik, di sini kita akan membahas tentang lingkup sewa. Jadi sewa atau lease ini adalah suatu perjanjian kontraktual antara pesewa, leaser, dan penyewa atau leasee, yang mana dia itu memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus milik pesewa dalam kurun waktu tertentu. Nah, adapun kelompok terbesar dalam kegiatan penyewaan peralatan itu meliputi seperti peralatan teknologi informasi, transportasi seperti truk, pesawat, kereta api, ataupun bus. Nah, kemudian konstruksi agrikultur juga. Nah, berikut ada beberapa perusahaan besar di dunia yang terkait dengan kontrak sewa, yaitu seperti Carrefour, Delhaize Group, Lego, Marks and Spencer, McDonald's, dan Red Elsevier. Selanjutnya ada kelebihan-kelebihan sewa dari sudut pandang penyewa. Yang pertama yaitu 100% pembiayaan dengan tarif tetap. Itu umumnya yang kita tahu lah bahwa sewa peralatan atau aset tetap lainnya itu pembayarannya bersifat tetap dan berlaku pada periode tertentu. Kemudian yang kedua, proteksi terhadap keusangan. Nah, menyewa peralatan itu dapat melindungi penyewa dari resiko keusangan teknologi karena memungkinkan penggantian aset lama dengan aset yang baru tanpa harus menanggung penurunan nilai. Sebagai contoh yaitu berikut, ada perusahaan Perigo yang mana menyewa komputer, atau dalam kata lain Perigo ini sebagai penyewa. Nah, penyewa ini dapat mengganti komputer lama dengan model baru melalui perjanjian sewa baru. Sementara resiko nilai sisa ini dialihkan ke pemberi sewa. Namun di sisi lain, pemberi sewa ini dapat mengimbangi risiko tersebut dengan mengenakan biaya sewa yang lebih tinggi atau tambahan jika aset itu tidak dipelihara dengan baik. Yang kemudian ketiga yaitu fleksibilitas. Nah, perjanjian sewa itu dapat mengandung ketentuan yang kurang ketat dibandingkan dengan perjanjian utang lainnya. Nah, penyedia sewa yang inovatif itu dapat menyesuaikan perjanjian sewa sesuai dengan kebutuhan khusus penyewa. Misalnya seperti durasi sewa atau masa sewa itu dapat bervariasi dari periode singkat hingga seluruh masa ekonomi aset yang diharapkan. Nah, pembayaran sewa ini dapat tetap sama setiap tahun atau dapat meningkat atau berkurang jumlahnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas. Kemudian yang keempat, ada pembiayaan yang lebih murah. Nah, beberapa perusahaan itu menganggap leasing ini lebih murah daripada bentuk pembiayaan lainnya. Nah, selanjutnya ada gambaran dari sisi pesewa terkait dengan kegiatan lingkup pesewa. Nah, menurut data terbaru dari laporan Horizon Industri Pembiayaan dan Penyewaan Peralatan pada tahun 2019 ini di buku tentang volume bisnis baru berdasarkan jenis leaser, dapat diketahui disebut bahwa market share itu dikuasai oleh perbankan yaitu sekitar 43%. Kemudian diikuti oleh perusahaan sewa sebesar 33%, kemudian perusahaan independen lainnya yaitu menguasai 24% dari sisanya. Selanjutnya ada kelebihan-kelebihan sewa dari sudut pandang pesewa. Nah, yang pertama ini memberikan margin bunga yang menguntungkan. Ini menurut mereka dari pesewa. Jadi kegiatan leasing ini memberikan margin bunga yang menguntungkan dibandingkan kalau mereka ini meminjamkan uangnya. Yang kedua ada menstimulus penjualan produk pesewa. Nah, kegiatan ini bisa memberikan stimulus terhadap penjualan produk-produk dibandingkan kalau harus dijual. Ya, seperti yang kita tahu bahwa dijual, pihak yang membeli ini harus memiliki dana khusus atau mereka ini harus meminjam uang di bank terlebih dahulu baru mereka beli
produk sementara. Kalau pihak penyewa itu bisa langsung melakukan penyewaan tanpa harus membelinya. Nah, hal ini meningkatkan jumlah penjualan atas produk tersebut. Yang ketiga, seiring memberikan manfaat pajak kepada pihak-pihak yang terkait dengan sewa. Nah, meskipun sewa itu dikenakan PPh, pajak penghasilan, namun demikian itu dapat dipandang lebih menguntungkan karena pihak yang menyewakan atau pesewa ini bisa mengenakan pajak atas sewa kepada pihak penyewa. Jadi dengan kata lain, pajak atas kegiatan sewa ini dibebankan kepada penyewa tersebut. Dan yang keempat, yaitu dapat memberikan nilai sisa aset yang lebih tinggi bagi pesewa. Nah, hal ini dikarenakan pihak pesewa dalam konteks tertentu, mereka ini bisa saja di akhir masa sewanya itu tidak menyerahkan aset itu kepada pihak penyewa, sehingga mereka ini masih bisa memiliki nilai aset tersebut meskipun di beberapa ketentuan atau beberapa tipe di dalam kegiatan sewa ini pihak penyewa itu bisa mendapatkan aset sewa pada akhir periode melalui satu skema, yaitu bargain purchase option. Baik, pada slide kali ini saya akan membahas mengenai akuntansi sewa bagi penyewa atau leasing. Nah, akuntansi sewa bagi penyewa berkaitan dengan perjanjian atau kontrak yang memberikan hak pada penyewa untuk menggunakan aset-aset tertentu seperti properti, pabrik, atau peralatan selama periode tertentu dengan imbalan pembayaran. Nah, di dalam hal kapitalisasi sewa terdapat beberapa pandangan. Yang pertama, ada pihak yang berpendapat bahwa aset sewaan tidak perlu dikapitalisasi. Lalu sebaliknya, yang kedua, sebagian berpendapat bahwa sewa yang sifatnya mirip dengan pembelian angsuran atau cicilan harus dikapitalisasi. Lalu yang ketiga, semua sewa jangka panjang umumnya dikapitalisasi karena memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi pihak penyewa. Lalu yang terakhir, sewa yang memiliki penalti besar jika dibatalkan juga biasanya dikapitalisasi karena menunjukkan komitmen kuat dari pihak penyewa. Lalu terdapat pendapat dari IASB, yaitu menurut standar terbaru dari IASB atau International Accounting Standard Board, yang menyatakan seluruh sewa dilakukan oleh penyewa kini wajib dikapitalisasi, yang artinya penyewa harus mengakui aset hak guna atau right of use asset dan kewajiban sewa atau lease liability dalam laporan keuangannya. Namun, terdapat dua pengecualian. Yang pertama, sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau sewa jangka pendek. Lalu yang kedua, sewa atas aset dengan nilai kurang dari $5.000. Nah, hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak sewa merupakan suatu aset dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran merupakan liabilitas. Lalu sebagai penyewa atau leasing, entitas harus mengakui beban bunga atas kewajiban sewanya menggunakan metode suku bunga efektif serta beban penyusutan atau depresiasi atas aset hak guna selama manfaat aset tersebut. Pada slide kali ini kita akan membahas mengenai mengukur liabilitas sewa dan aset sewa. Pembahasan yang pertama yaitu jangka waktu sewa. Nah, jangka waktu sewa mencakup yang pertama bersifat tetap, tidak dapat dibatalkan, yaitu masa sewa yang telah disepakati dan tidak dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak. Lalu yang kedua, opsi tawar pembaharuan sewa atau bargain renewal option, yang memberikan kesempatan kepada penyewa untuk memperpanjang masa sewa jika secara ekonomi menguntungkan atau wajar untuk dilakukan. Nah, sebagai contoh, jika suatu perusahaan menyewa komputer selama 2 tahun dengan biaya sewa sebesar $100 per bulan dan memiliki opsi untuk memperpanjang sewa selama 2 tahun lagi dengan biaya yang lebih rendah sebesar $10 per bulan, maka perusahaan tersebut kemungkinan besar akan memperpanjang sewanya. Nah, dalam kasus seperti ini,
total jangka waktu sewa yang dipertimbangkan adalah 4 tahun, bukan 2 tahun. Lalu pembahasan yang kedua yaitu lease payment atau pembayaran sewa. Nah, pembayaran sewa ini mencakup beberapa komponen utama yang digunakan untuk menghitung nilai kewajiban sewa, yaitu yang pertama ada fixed payment atau pembayaran tetap. Nah, fixed payment ini jumlah yang harus dibayar secara rutin selama periode sewa. Lalu yang kedua ada variable payment atau pembayaran variabel. Nah, pembayaran variabel merupakan pembayaran yang dapat berubah tergantung dengan indeks atau tarif tertentu seperti adanya inflasi atau suku bunga pasar. Lalu yang ketiga ada guaranteed residual value atau nilai sisa yang dijamin, yaitu jumlah yang dijamin oleh penyewa kepada pemberi sewa di akhir masa sewa. Lalu yang keempat ada purchase or termination option payment, yaitu pembayaran yang terkait dengan opsi pembelian aset di akhir sewa atau pembayaran penalti jika penyewa menghentikan kontrak lebih awal selama opsi tersebut masih wajar dan diyakini akan dijalankan. Nah, semua komponen ini digabungkan untuk menentukan total kewajiban sewa yang harus diakui oleh penyewa. Lalu pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu discount rate atau tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto ini digunakan untuk menghitung nilai kini atau present value dari seluruh pembayaran sewa yang telah ditentukan. Yang pertama, penyewa harus menggunakan tingkat bunga implisit yang terdapat dalam perjanjian sewa, yaitu tingkat yang membuat nilai kini dari pembayaran sewa dan nilai sisa aset sama dengan nilai wajar aset sewaan. Lalu yang kedua, jika tingkat implisit tidak dapat diketahui, penyewa dapat menggunakan tingkat pinjaman tambahan, yaitu suku bunga yang dikenakan jika penyewa meminjam dana dalam jumlah dan jangka waktu yang sama untuk memperoleh aset tersebut. Nah, melalui perhitungan ini diperoleh nilai kini dari seluruh pembayaran sewa yang diakui sebagai kewajiban sewa dan aset hak guna pada saat pengakuan awal. Baik, pada tahap selanjutnya setelah pengakuan sewa, penyewa harus melakukan pencatatan akuntansi secara berkelanjutan. Nah, di dalam proses ini, metode suku bunga efektif digunakan untuk membagi pembayaran sewa antara beban bunga dan pelunasan pokok kewajiban sewa. Beban bunga dihitung berdasarkan persentase tetap dari nilai tercatat kewajiban sewa. Lalu aset hak guna atau right of use asset. Kemudian disusutkan seperti aset non keuangan lainnya, umumnya menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dilakukan berdasarkan jangka waktu sewa atau umur ekonomis aset tergantung pada ketentuan kewajiban dalam perjanjian sewa kedua belah pihak. Lalu kombinasi antara beban bunga dan beban penyusutan ini menyebabkan total beban yang lebih tinggi di awal masa sewa dan semakin menurun di akhir masa sewa. Hal ini mencerminkan pola pembebanan biaya yang menurun seiring berjalannya waktu. Akuntansi sewa selanjutnya. Untuk contoh yang pertama, untuk menggambarkan akuntansi sewa dengan menggunakan metode sewa pembiayaan atau finance lease, misalkan CNH Capital dan Ivan Hu Mines menandatangani sebuah perjanjian sewa pada 1 Januari 2022, di mana CNH menyewakan alat berat backhoe kepada Ivan Hu yang dimulai pada 1 Januari 2022. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa serta data lain yang relevan adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran sewa sebesar 20.711,11 yang dibayarkan pada tiap awal tahun atau annuity due basis. Jadi nilainya ini tetap selama 5 tahun. Lalu ada alat berat backhoe memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000 dengan estimasi masa manfaat 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin sebesar 5.000. Ivan Hu berharap bahwa nilai sisa yang diharapkan dari nilai sisa tersebut bisa lebih besar daripada nilai yang dijaminkan sebesar 5.000. Lalu juga tidak ada opsi perpanjangan atau perbaruan masa sewa. Alat berat akan kembali menjadi milik CNH Capital pada akhir masa sewa. Lalu suku bunga pinjaman Ivan Hu adalah 5% per tahun.
Ivanhoe mendepresiasikan peralatannya dengan basis garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahun untuk mendapatkan penghasilan sebesar 4% per tahun. Ivanhoe mengetahui hal ini. Lalu, untuk pembahasannya, maka ingat, Ivanhoe adalah penyewa, maka harus menghitung berapakah liabilitas sewanya dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakainya. Menghitungnya menggunakan konsep time value of money, yaitu kita present value kan. Pembayaran periode per tahunnya adalah 20.711,11 dan kemudian present value dengan diskon rate 4% dengan masa 5 tahun. Nilai faktornya adalah 4,6 sehingga hasil nilai kini pembayaran sewanya adalah 95.890,35. Nah, Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4% dan tidak menggunakan suku bunga pinjamannya sebesar 5% karena suku bunga tersebut telah diketahui oleh Ivanhoe. Ingat bahwa apabila ada suku bunga implisit dan suku bunga pinjaman, maka yang digunakan adalah suku bunga implisit, kecuali jika tidak tersedia, untuk menghitung nilai present value. Nah, jurnal untuk mencatat sewa pembiayaan tanggal 1 Januari pada saat awal sewa adalah mencatat adanya aset sewa atau right of use asset pada lease liability sebesar 95.890,35. Ivanhoe juga mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari karena pembayaran dilakukan di muka, jadi lease liability jadi langsung mengurangi utangnya sebesar nilai pembayaran tahunan 20.711,11 dan mengkredit uang tunai karena membayarkan sewanya di depan. Kemudian perlu dilakukan mencatat amortisasi dan akan dilaporkan dalam laporan keuangan, sehingga seperti aset tak berwujud, karena aset sewa ini milik pesewa atau orang yang menyewakan. Kalau aset milik sendiri disebutnya depresiasi, sedangkan amortisasi untuk aset sewa. Jadi pada tanggal 1 Januari mencatat lease liability saldo awal yang akan diamortisasi dan berapa yang dibayarkan tiap periode di annual lease payment. Kemudian menghitung interestnya. Untuk tahun pertama bunganya belum berjalan sehingga reduction of lease liability masih 20.711,11 dan untuk tahun berikutnya bunga mulai berjalan. Bunganya sebesar 3.007,17 dihitung 4% dari lease liability setelah dikurangi pembayaran pertama yaitu 75.179,24 sehingga reduction liability sebesar 17.703,94 dan lease liability 75 dikurangi 17 adalah 57.475,30 dan begitu seterusnya setiap periode pembayaran sewa sehingga lease liability jadi 0 atau sudah tidak ada kewajiban lagi karena masa sewanya sudah berakhir. Nah, untuk jurnal yang perlu dibuat pada 31 Desember pada akhir tahun pertama mencatat interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17. Nah, kita beralih ke depresiasi atas aset hak pakai atau right of use asset selama 5 tahun masa sewa dengan menggunakan kebijakan umum Ivanhoe, yaitu metode garis lurus. Menghasilkan jurnal pada tanggal 31 Desember mencatat depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.178,07 didapat dari nilai present value tadi 95.890,35 dibagi 5 tahun. Sehingga di akhir tahun pertama, 31 Desember, laporan keuangan Ivanhoe khususnya laporan posisi keuangan ada non-current asset adalah aset hak pakai nilainya 95 dikurangi depresiasi menjadi 76.712,28. Current liabilities adalah lease liability yang akan jatuh tempo pembayaran di tahun berikutnya yaitu sebesar 20.711,11 yang merupakan pembayaran sewa per periode. Kemudian ada sisanya yaitu masuk jangka panjang. Non-current liabilities adalah lease liability angka sisanya. Dan di laporan laba rugi, expenses ini ada interest expense yang berasal dari lease liability tadi, dan ada depreciation expense sesuai angka yang telah dihitung sebelumnya. Dan untuk pembayaran tahun kedua pada 1 Januari, mencatat lease liability yang terdiri dari interest 3.000 ditambah nilai lease liability 17.000 pada kas, sebesar 20.711,11. Nah, apabila Ivanhoe membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000, yaitu angka guaranteed residualnya, dan diestimasi nilai sisa manfaat peralatan adalah 2 tahun lagi, maka Ivanhoe mencatat jurnal equipment berupa alat berat
pada kas sebesar 5.000, yaitu nilai yang telah disepakati di awal. Ini adalah gambaran Ivanhoe meng-take over aset sewa menjadi miliknya. Contoh yang kedua, untuk menggambarkan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin, maka asumsikan pada contoh transaksi CNH dan Ivanhoe sebelumnya, bahwa sangat dimungkinkan nilai sisanya adalah 3.000 dan bukan sebesar 5.000 sebagaimana nilai sisa yang dijamin. Apabila Ivanhoe mengestimasi nilai sisa alat berat backhoe pada akhir masa sewa adalah 3.000, maka Ivanhoe memasukkan 2.000 didapat dari 5.000 dikurangi 3.000 sebagai tambahan pembayaran sewa dalam menentukan liabilitas sewa dan aset hak pakai atau lease liability and right of use asset. Maka Ivanhoe menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai tadi, pembayaran 20.000, dihitung present value-nya, nilainya tadi 95.890,35. Kemudian nilai sisanya dibebankan sebagai liabilitas yang 2.000, juga dicari present value, yaitu dikali 0,82, yang ketemu hasilnya 1.643,86. Bedanya nilai sisa ini non-anuitas, dan yang di atas adalah anuitas. Sehingga total dari penghitungan present value ini adalah 97.534,21, dan ini yang akan digunakan sebagai angka yang tercantum liabilitas sewa dan aset sewa. Ivanhoe membuat jurnal untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2022, yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21, kemudian lease liability pada kas sebesar 20.711,11, dibayarkan juga di awal periode atas sewa tadi. Kemudian, sama seperti sebelumnya, membuat lease amortization atas lease liability-nya. Konsepnya sama seperti sebelumnya dengan bunga 4% dan seterusnya. Dan ini adalah jurnal apabila di sini ada guaranteed residual value 2.000 expected payment di akhir periode ini, dan apabila no expected payment, jadi tidak ada pembayaran yang diharapkan pada akhir periode. Tanggal 1 Januari yang pertama capitalization list-nya, kalau yang expected 2.000 itu nilainya 97.000 di jurnal, dan jika seperti yang contoh 1 tadi tidak lebih rendah guaranteed residual value-nya, maka 95.000. Ini adalah contoh yang pertama. Jadi ini dibandingkan contoh 2 di sebelah kiri dan contoh pertama di kanan. Lease liability-nya sama aja 20.711,11. Tapi kemudian interest expense-nya berbeda karena memang angka yang digunakan untuk menghitung interest expense-nya berbeda. Yang tadi contoh 1 95 dikurangi 20 dikali 4%. Nah kalau di contoh 2 97 dikurangi 20 dikalikan 4%. Kemudian depreciation-nya juga berbeda karena angka total di contoh 2 97 dibagi 5 tahun, sedangkan di contoh pertama 95 dibagi 5 tahun. Kemudian di pembayaran periode kedua sama aja 20.711,11, dan di akhir final payment, di akhir masa sewa, kalau contoh 1 tadi kan diasumsikan nilai aset sewa pada akhir tahun sama dengan yang digaransikan, dan kemudian di contoh 2 asumsinya Ivanhoe tidak memiliki hak untuk membeli aset tadi. Nah di sebelah kiri bisa dilihat ada lease liability yang harus dibayar atas nilai selisih antara residual guaranteed value dengan nilai yang diestimasi tadi 3.000. Jadi sisanya 2.000. Dan ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh Ivanhoe kepada pesewa. Kemudian, contoh yang lain terkait kerugian nilai sisa tadi. Misalkan, karena perawatan yang kurang baik terhadap alat berat backhoe, Ivanhoe dan CNH setuju untuk menetapkan bahwa nilai wajar peralatan tersebut adalah 0 di saat Ivanhoe mengembalikan alat berat backhoe kepada CNH di akhir masa sewa tanggal 1 Januari 2027. Pada kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan. Ivanhoe membuat jurnal berikut ini. Ivanhoe akan mencatat kerugian karena harus membayar sebesar 3.000 pada CNH cash, dianggap sebagai kerugian loss on lease sebesar 5.000 dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Ini adalah konsekuensi apabila Ivanhoe tidak mampu merawat aset sewanya secara baik. Nah, bila bukan berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan, maka Ivanhoe membuat jurnal berikut.
Kalau seandainya guaranteed residual value-nya 5.000 di awal dan kemudian di akhir masa sewa ternyata nilainya 0, maka kerugian yang dicatat 5.000 juga. Lalu kemudian masih di contoh 2, bagaimana kalau ada bargain purchase option? Ini adalah opsi tawaran membeli yang memungkinkan penyewa untuk membeli properti sewa dengan harga tertentu yang biasanya nilainya lebih rendah dibandingkan nilai wajar masa datang aset tersebut. Nah, untuk hal ini ada dua pilihan. Penyewa harus meningkatkan nilai kini dari pembayaran sewa melalui nilai kini dari harga opsi, atau mengaruhi akuntansi melalui cara yang sama seperti nilai sisa yang dijamin dengan nilai yang paling mungkin untuk dimiliki. Sekian untuk yang contoh berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang list accounting explain 3. Jadi, pada contoh ketiga ini kita membahas sewa dengan nilai residu terjamin atau granted residual value. Kasusnya melibatkan Hathaway Disposal Ltd sebagai lessor dan Mark and Spencer M.S. sebagai lessor. Perjanjian sewa dimulai pada 1 Januari 2022, di mana M dan S menyewa peralatan karton selama 3 tahun. Nilai sewa tahunan sebesar 17,620,08 dan nilai residu yang dijamin diperkirakan 12.000. Selanjutnya, tingkat bunga implisit dari sewa tidak diketahui sehingga M dan S menggunakan tingkat pinjaman inkrementalnya untuk menghitung nilai kini dari pembayaran sewa. Hasil perhitungan kini, nilai kini adalah sekitar 49,924,56 yang diakui sebagai rate of use aset sebesar 49,9256. List liability sebesar jumlah yang sama. Pada tanggal 1 Januari 2022, jurnal yang dibuat adalah debit risk of use aset sebesar 49,924,56. Kredit list liability sebesar 49,924,56 dan pembayaran kas pertama sebesar 17,920,08. Kemudian S dan S menyiapkan jadwal amortisasi sewa untuk menentukan beban bunga dan amortisasi liabilitas selama 3 tahun masa sewa. Di jadwal tersebut, setiap tahun M dan S akan mencatat 1 beban bunga, 2 pembayaran, 3 pengurangan liabilitas sewa. Jurnal selama masa sewa mencerminkan 1 pengakuan beban bunga dan amortisasi aset hak guna. Yang kedua, membayar kas setiap periode sesuai jadwal. Yang ketiga, mengurangi liabilitas sewa seiring berjalan waktu. Dengan demikian, pada akhir tahun ketika liabilitas sewa akan berkurang menjadi 0 dan aset hak guna akan sepenuhnya diamortisasi. Kesimpulan, contoh ini menggambarkan bagaimana perusahaan sebagai list pencatatan transaksi sewa dengan nilai residu terjamin, mulai dari pengakuan awal amortisasi hingga pembayaran kas selama masa sewa. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang law value list dan statement list. Jadi, ESB memberikan pengecualian terhadap kewajiban kapitalisasi untuk 2 jenis sewa, yaitu 1 sewa dengan nilai aset rendah, 2 sewa jangka pendek. Pertama, law value list. Law value list adalah sewa untuk aset yang dinilai di bawah $5.000 pada jenis sewa ini. Penyewa tidak perlu mencatat aset hak guna atau liabilitas sewa, melainkan langsung mencatatnya sebagai beban sewa. Contoh aset yang termasuk kategori law value adalah seperti 1. Laptop dan komputer kecil, printer, dan peralatan kantor berukuran kecil lainnya. Tujuan untuk menyederhanakan pencatatan akuntansi agar perusahaan tidak perlu melakukan kapitalisasi untuk aset yang nilainya tidak material. Yang kedua, short term list. Short term list adalah sewa dengan jangka waktu 12 bulan atau kurang, sama seperti law value list. Jenis ini juga tidak perlu mencatat aset, hak guna, dan liabilitas sewa karena sifatnya hanya sementara. Namun jika dalam perjanjiannya ada opsi perpanjangan sewa dan penyewa kemungkinan besar akan memperpanjangnya
maka sewa tersebut tidak bisa dianggap sebagai short term lease. Artinya perusahaan harus tetap mencatat aset hak guna dan liabilitas sewa. Contohnya seperti pada kasus Tom Company, Thomas menyewa alat print selama 6 bulan dengan opsi memperpanjang hingga 9 bulan tambahan. Kalau Thomas yakin tidak akan memperpanjang, maka sewa itu termasuk short term lease dan boleh menggunakan pengecualian. Tapi kalau Thomas diperkirakan akan memperpanjang sewa, maka sewa tersebut tidak memenuhi syarat pengecualian. Dan Thomas harus mencatat right of use aset serta lease liability. Kesimpulannya, low value lease dan short term lease adalah dua jenis sewa yang digunakan dari kapitalitas. Tujuannya untuk menyederhanakan pelaporan keuangan, terutama untuk aset penilaian kecil dan kontrak jangka pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ringkasan dari lease accounting. Jadi, dari 3 contoh kasus sewa yang sudah kita bahas sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa lease atau penyewa wajib mengapilitasi semua jenis sewa. Artinya, penyewa harus mencatat aset hak guna, right of use aset, dan liabilitas sewa di laporan keuangan mereka. Namun, ada 2 pengecualian terhadap aturan kapitulasi ini, yaitu 1. Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun dan sewa dengan nilai aset di bawah $5.000. Untuk kedua jenis sewa ini, perusahaan tidak perlu mengakui aset dan liabilitas, cukup mencatatnya sebagai beban sewa biasa. Setelah sewa diakui, lease akan mencatat 2 jenis beban setiap periode. 1. Beban bunga interest expense atas liabilitas sewa dan beban depresiasi atas aset hak guna. Metode yang digunakan biasanya adalah investment interest method untuk menghitung bunga. Kemudian ada juga pedoman terkait nilai residu. 1. Jika nilai residu yang diharapkan lebih besar atau sama dengan nilai residu yang dijamin, maka nilai residu terjamin tidak perlu dimasukkan dalam perhitungan liabilitas sewa. Yang kedua, sebaliknya, kalau nilai residu yang diharapkan lebih kecil dari nilai residu yang dijamin, maka selisih nilai kini dari perbedaan tersebut harus diperhitungkan dalam liabilitas sewa. Yang terakhir, dari nilai residu yang tidak dijamin tidak dimasukkan ke dalam perhitungan liabilitas sewa. Kesimpulan, secara umum, akuntansi untuk lease berfokus pada pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa dengan nilai rendah. Selain itu, perhitungan nilai residu menjadi hal penting dalam menentukan besarnya kewajiban sewa yang harus diakui oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.